Sore Bang Tigor. Ya, sore Richard. Ya, gimana? Selamat ya, Siap. Terima kasih abangku. kelahiran kita kedua Siap. ya. Siap Bang. Makasih Bang ya. Yuk, yuk, yuk. Yuk, gimana itunya Richard? Ya Bang. Eh, Pertama-tama aku memohon maaf karena kemarin kita jadi reschedule ya Bang. Harusnya kan kemarin Ya, agendanya ya yang Zoom. istri lagi bersalin. Iya, Zoom episode 5 ini Bang. Apa ya? Dengan tema betulkah angka kecelakaan lalu lintas arus mudik 2026 turun, namun kan kita reschedule Bang jadi Sabtu 18 April Bang ya. Aku Ya, aku memohon maaf Bang gitu, dan Abang sepertinya juga ya. sangat responsif gitu ya, bahkan Abang yang menginisiasi kemarin untuk di reschedule karena aku kan di rantau Bang, di Bone jauh dari keluarga, cuman maksudku puji Tuhan Bang kemarin lancar. Lancar ya. Anakku, iya, anakku dua bang, maksudnya nomor satu si Butet, nomor dua si Ucok, dan puji Tuhan lancar bang. Ya, Ah, ya. Jadi ya, sedikit ya bang, sedikit ya. Jadi gini, aku perkenalkan sedikit bang ya, pojok santai ini sebenarnya berawal dari gerakan moral bang, gitu. Jadi eh, ya. aku kan lolos CPNS bang, dengan seleksi yang fair bang ya, seleksi yang murni gitulah 2018. Cuman aku dapat formasi bang jauh di Pemda bang di Sulawesi Selatan di pemerintah daerah Kabupaten Bone. Wah, oke. Itu Dinasku mantap. bang, ya dinasku di dinas damkar bang, fire and rescue lah, damkar penyelamatan gitu. Oh, di Lancar. Ya, Ah, nah 7 tahun bang ya, 7 tahun aku jadi pegawai negeri bang dengan segala banyak suka dukanya bang ya gitu. Cuman saya melihat bang masih banyak praktek-praktek baik di pelayanan publik, baik terkait juga secara umum bang berlalu lintas budaya orang itu kadang membuat saya masih apa ya bang, masih mengernyitkan dahi gitu ya. Nah untuk itu bang, ah. aku menginisiasi lah gerakan pojok santai ini, ada IG dan YouTube-nya. Dan pertama bang, sebagai mantan jurnalis, aku menginisiasi sama teman bang, namanya Sadat di kompas.com, mungkin abang pernah dengar. Jadi kami kenal Sadat. itu Ya, ya, bang. ya. Aku 2014 kan menang MRT bang, fellowship, berangkat ke Singapura sama Kuala Lumpur dari Pemprov DKI. Oke. Ya, 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 ya. aku udah sering dengar nama abang dulu karena abang kan cukup kritis bang sama Pemda DKI ya. Ya, ya. Ya, mungkin abang sedikit lupa sama aku. Aku dulu di Trans TV bang, di reportase Trans TV. Aku sering wawancara abang dulu, bahkan Kantor, pernah datang ke kantor aku Kalimalang. kan. Iya, berangkat kantor aku pernah. Iya, Kalimalang, betul. masih di Kalimalang bang kantor. Masih ini aku lagi di Kalimalang nih sama teman-teman. Oh, bang, tolong dong bang, update sedikit bang profil abang. Karena yang aku tahu abang kan sempat komisaris LRT bang. Maksudnya abang itu sekarang afiliasinya gimana bang? Fakta, DTKJ atau seperti apa bang? Boleh cerita bang Tigor? Oh enggak, udah DTK aja udah enggak. Di Fakta, aku di Fakta sebagai wakil ketua, Oke. ya. Terus di LRT baru selesai masa baktinya, kan 3 tahun ya. Siap. Itu sudah selesai. Nah sekarang ya kembali seperti biasa di Fakta, terus sama jadi advokat juga, gitu. Terus ya waktu di LRT juga tetap biasa aja sih, nulis, mengkritisi gitu. Siap. Seperti itu, Siap. Richard. Sampai sekarang masih nulis, gitu. Jadi, Bang, singkat cerita Bang Tigor, posisi komisaris itu nggak me, apa ya Bang, menurunkan taring Bang ya, tetap kritis ya. Enggak, tetap ya sama aja. Mantap. Sama aja kan. Ya, aku kan jadi komisaris karena waktu itu kan Gubernur Anies diganti sama PJ. Oke. PJ-nya Pak Heru, Hmm. ya. Pak Heru, terus aku diminta ke LRT waktu itu untuk bantuin supaya LRT itu kan rutenya masih waktu itu Kelapa Gading, Velodrome Rawamangun. Hmm.
Nah, aku diajak supaya membantu PJ Gubernur Pak Heru supaya LRT itu diperpanjang, Oke. dibangun lagi. Nah, jadi beberapa bulan waktu itu aku ikut urus supaya LRT itu dibangun yang fase 1B dari Velodrome sampai Manggarai. Oke. Nah, sekarang sudah berproses, Oke. sudah dibangun sampai ke Manggarai. Jadi nanti dia interkoneksi di stasiun Manggarai, stasiun kereta Manggarai itu Richard. Kalau kita Kayak bang di gitu. atas Kuningan, saya pernah bang waktu itu di Kuningan 2 tahun lalu bang era Rasuna Said itu LRT bang ya depan KPK itu. Itu Ep- LRT Jabodebek. Oh, yang epicentrum Itu bang ya, LRT Jabodebek. epicentrum. Ya, itu punyanya itu BUMN KAI, Kereta Hmm, Api Indonesia, hmm, ya BUMN. hmm, Kalau LRT Jakarta itu BUMD dari Pemda DKI Jakarta. hmm, Gitu. Dia sama seperti Transjakarta dan MRT, ya siap. BUMD. Itu Richard, kayak gitu. Bang, cerita sedikit dong bang. Tugas kemarin komisaris itu sibuk nggak sih bang? Artinya abang itu harus mensupervisi semua hal nggak sih? Atau hanya sekedar kasih masukan ke direksi bang kemarin? Ya kan ada fungsi pengawasan ya, Hmm, sebagai LRT ya, fungsi semangatan, terus juga bagaimana mewarnai apa LRT Jakarta supaya bisnis layanannya jadi lebih baik ya. Itu ya aku kan bantu-bantu di dalam juga gitu. Bukan cuma pengawasan tapi memang mensupport supaya layanan itu bisa jadi lebih baik lagi gitu. Kerjasama dengan teman-teman di LRT Jakarta itu seperti itu. Jadi ya nggak cuma ikut rapat pengawasan sebulan sekali nggak gitu ya. Itu kebetulan juga aku kan diminta jadi ketua komite audit di sana. Jadi lebih leluasa juga ketemu sama teman-teman apa LRT Jakarta, kasih masukan mengenai pelayanan karena memang waktu itu kan prioritasnya meningkatkan terus gitu ya, layanan sudah bagus jadi lebih bagus lagi. LRT yang tadinya Kelapa Gading Velodrome waktu itu sudah mulai sampai sekarang masih tahap finishing ya, pembangunan fase 1B-nya yang dari Velodrome Romangun ke Manggarai begitu. Bang, Itu jadi velodrome itu yang dekat Pacuan Kuda Pulau Mas ya bang? Arah-arah situ ya? oh nggak lewat itu apa yang balap sepeda, Oh, oke. Jalan Pemuda Romangun. Oh, oke. Bukan yang arah Pacuan Kuda bang ya? Bukan Pulau Mas Dekat itu ya? Geje. Bukan, tapi LRT yang fase 1A yang Hmm. Kelapa Gading Velodrome itu lewat Pacuan Kuda. Oke. Lewat Pacuan Kuda masih terus lagi gitu loh. Itu kayak gitu Richard. Ya. Jadi Bang, nanti kita tetap on schedule Bang ya, Sabtu 18 April pukul 15 WIB Bang ya, nanti. Ya, oke. Dengan tema kemarin Bang ya, gitu. Cuman kita sekalian brainstorming sedikit Bang gitu. Kan saya baca di beberapa literatur Bang, pemerintah ini mengklaim angka kecelakaan turun nih 6,31% gitu. Cuman eh, oke lah bang, secara secara angka turun gitu bang. Cuman kan fatalitasnya kan nggak menurun ya bang. Ada yang kemarin juga wah ada yang fatal kan itu di tol bang sampai hancur meninggal gitu. Nah abang bisa memberikan insight bang terkait kalau pemerintah klaim turun itu sebenarnya apa sih bang yang bisa berbicara data di situ bang? Kalau klaim turun, pertama itu kan apa dari angka ya. Dari angka memang terjadi penurunan ya. Data itu gitu ya, terjadi penurunan. Hmm, Nah, kenapa itu terjadi? Ini ada yang baru hmm, di 2066 ini ada SKB ya, surat oke, keputusan bersama yang melarang mobil-mobil besar, truk-truk besar sumbu tiga itu nggak boleh beroperasi dari tanggal 13 apa 13 Maret sampai 29 Maret itu oke, nggak boleh beroperasi karena memang apa truk-truk besar inilah sumber masalah yang cukup besar ya di jalan raya ya. hmm,
angka kecelakaan itu penyebabnya utama dari mereka. Aku kan itu bisa biasa disebut terbesar itu yang banyak melanggar juga, yang overdimensi, overloading atau odol. Odol ya, betul. Kelebihan kelebihan muatan dan kelebihan udah spek bodinya udah dirubah gitu loh. Hmm, Cara ini, nah itu kalau di jalan-jalan tuh dia bikin jadi lambat hmm, jalan tuh. hmm, Karena dia udah nggak sesuai dengan spek lagi ya, hmm, udah over dimensi dia. hmm. Harusnya bawa 15 ton, dia bawa 20 ton. Betul betul. Berarti itu kan kalau dibilang jalannya biasanya bisa 60, ya akhirnya cuma 40 Hmm, kilometer per jam. hmm, Remnya juga bisa nggak berfungsi bagus lagi karena speknya sudah berubah kan. hmm. Nah, makanya tahun ini itu dibuat kebijakan baru ya oleh apa Korlantas, Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan gitu. Jadi nggak boleh. Nah, tapi kan memang persoalannya juga masih saja ada yang lolos. Ya. Ya, ada yang lolos. Yang paling fatal itu terjadi di Parapat itu, Richard. Yang di Parapat itu yang bawa baja ringan itu loh. Iya iya iya. Yang dia mau nanjak, rombongan yang dari Riau itu mau liburan, Hmm, dia nggak bisa nanjak. Ya tadi dari aku bilang kalau sudah rubah spek kan udah dia hmm, udah nggak sempurna lagi. hmm, Nah itu akhirnya menimpa melindas mobil di belakangnya itu Toyota hmm, Kijang, tuh, 3 orang meninggal satu keluarga. hmm, Seperti itu ada yang terjadi yang fatal itu gitu loh. hmm, Tapi memang tadi kembali ke angka menurun itu hmm, terjadi karena memang ada itu tadi larangan tadi. hmm, Tapi ada catatan ke depan itu yang harus diperbaiki itu manajemen rest area. hmm. Kan manajemen lalu lintasnya kan dia pakai one way, One way ya. one way atau kontraflow sama buka tutup. Tapi kan ada support kebijakan tadi melarang Hmm, truk besar itu ya, sumbu tiga. hmm. Nah, one way, kontraflow, buka tutup ini kan tergantung dari hitung-hitungan di lapangan. Ya. Nah, semua itu bisa bisa jalan sesuai kebutuhan karena didukung oleh teknologi. Nah, itu juga yang tahun ini lain. Ada teknologi, jadi menghitung kepadatan itu sudah lebih baik gitu loh. Hmm, Ketika dibuka one way, memang itu situasinya gitu. Jadi nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun lalu, hmm, pada tanggal sekian, jam sekian, kontraflow. Nggak bisa. hmm, hmm, Sekarang dilihat counting transportasinya. hmm, hmm, Kalau padat, dia lihat apakah ini cukup one way atau sudah harus kontraflow. hmm, Gitu loh. Apakah kontraflow atau sudah harus one way? Ya kalau kontraflow kan hanya satu jalur dari lawan jalur tuh dibuka kan. hmm, Kalau kontraflow jadi dua jalur itu kiri kanan udah satu arah gitu loh. hmm, hmm, Nah, jadi dihitung betul atau baru cukup cukup buka tutup aja deh. hmm. Gitu. Yang mendukung itu tahun ini pakai teknologi, disupport oleh teknologi. Sudah lebih maju, sudah lebih baik sekarang. Ya. Nah, yang kurang itu tadi adalah memang manajemen Rest area. eh, rest area. Hmm. Karena memang agak susah ya orang dibilang nggak boleh masuk rest area mau buang air kecil nggak bisa dilarang Iya kan. iya 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 betul. Terus juga ini BBM udah habis nih, Ah, nggak bisa juga kan? hmm, Ya nggak bisa ada urusan aja kalau udah keburu habis nanti susah juga. hmm, Nah jadi ini yang harusnya dibangun juga tingkat kesadarannya publik hmm, ya dari penyelenggara operasi ini sebetulnya hmm, itu supaya lebih melengkapi gitu loh bahwa kalau jalannya manajemen lalu lintasnya dengan kontraflow, one way atau buka tutup itu ada konsekuensi-konsekuensi ya karena supaya yang keluar yang masuk dengan yang keluar harus sama supaya nggak terjadi kemacetan kan. Nah ini yang masuknya 20 tapi dia ngantri 10 di rest area. Nah, ini yang bahaya. ya. Akhirnya terjadi penumpukan di jalan. Bahkan kan masih banyak
yang berhenti di bahu jalan ya, Iya. di bahu jalan. Piknik bang, Mungkin kadang kalau di malah gelar tikar di situ, nah piknik. itu, aku pernah ke Trans Papua, itu di Trans Papua mau ke Bovendigul ya, Eh, itu kan Trans Papua bagus ya. eh. Makan siang di tengah jalan tuh, makan siang. Luar biasa. Ada dari Merauke waktu itu mau ke Bovendigul gitu ya. Hmm. Nah, kan ini kalau kalau itu kan di Papua kan sepi kan gitu ya Hmm, kendaraan. hmm, Ya hmm, kalau ini kan repot. hmm, Nah, itu gitu loh. Nah, sering kali terjadi kayak gitu. Itu. Nah, tapi yang menjadi concern adalah masih tingginya orang mudik itu dengan kendaraan pribadi. Itu juga soal. hmm, hmm. Ya, yang belum bisa betul-betul punya dampak di tangan. Harusnya ini yang dipikirin. Ya. Kenapa? Karena di daerah boleh dibilang pembangunan itu belum pro pada pembangunan transportasi publik. Itu loh, hanya bangun jalan konsentrasinya. Kayak di Sulawesi, ya Trans Hmm, hmm, Sulawesi dibangun gitu ya. hmm, hmm. Tapi transportasi publiknya nggak ada kan? Nggak ada bang, belum Tuh, terintegrasi kayak bang, gitu ya kan? belum Nah, terintegrasi. tapi jalannya ada kan? Ada, Jalannya ada kan? ada. Nah, udah mau bangun kereta api lagi di Sulawesi kan? Iya, Maros, Pare-Pare, Pangkep, Nah, Makassar itu dikorupsi bang. lagi Cuman kan? orang belum banyak pakai. Nah, itu. Jadi pembangunan itu belum pro pada public transport, lebih pada infrastruktur, Hmm. jalan raya, jalan tol. Itu bukti bahwa masih bukan pro pada orang kecil, pro orang yang punya mobil. Iya, iya sih. Berpikirnya gitu, ya. Iya. Kayak di Trans Papua yang gue bilang, itu sepi banget jalan gitu kan. Ya, bisa makan siang di jalan, di tengah jalan. Hmm. Hmm. Bayangin tuh. Nah, kayak gitu itu catatan yang ke depan yang harus kita bangun, dorong supaya Pemda-Pemda punya concern bangun public transport. Karena itu mandat undang-undang, Richard. Undang-undang nomor 22. Tahun 2009. Pemerintah itu dalam hal ini, pemerintah itu ya di pasal 138 itu pemerintah pusat maupun daerah punya kewajiban bangun transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Hmm. Terjangkau itu apa? Disubsidi. Nah, supaya masyarakat mau. Jadi pesan ini yang sangat bagus ya di undang-undang itu, terjangkau, aman, nyaman. Ini sangat sangat manusiawi nih mandat undang-undangnya. Ini nggak pernah dipenuhi. Nggak ada tuh pilkada gubernurnya atau bupatinya atau wali kota kampanye. Kalau saya kepilih, saya akan bangun public transport. Nggak ada. Bang, sorry bang, Nggak aku ada. potong. Aku potong bang, karena ini kan hanya preview Ya, bang, jadi kita berakhir 17.30 bang, waktu sini 8 menit lagi bang ya. Nanti kita ketemu Sabtu ya ya bang. gitu. Nah, sekarang Kayak ini gitu, bang, Richard. Itu yang aku mau sampaikan. ya, terus gini bang, tadi bicara Undang-Undang 22 2009 ya bang. Kan aku di Dinas Pemadam itu bang, kita kan dapat prioritas ya bang di Undang-Undang Oh 22 iya, 2009 pasal ya, ya, 134 yang itu kan yang emergency. boleh bang, prioritas itu damkar, ambulans, pejabat negara. Ambulans, pejabat negara, Ah, kebutuhan kebutuhan apa negara lain, perwakilan. ya, negara lain. Cuman kan bang, faktanya banyak raja-raja kecil ya bang. Kadang kita lagi di Senayan aja, tetot, tetot, kukuk, tetot. Itu masih gimana sih Itu bang? udah nggak Belum. boleh sekarang. Ya, Hmm, waktu itu sih memang dilarang ya, hmm, tapi kayaknya udah muncul lagi itu. Ya, itu nah sebetulnya adalah gini, persoalannya kontrolnya juga gitu, penegakannya lemah. ya, Malah kan kalau di Jawa kan tahu sendiri kan, hmm, kalau kita mau ke puncak bisa juga bayar polisi ya ya, ngawal. PJR. Itu juga. Gitu loh. Hmm. Nah, ini kan ini yang harus di ini juga diatur juga, diurus juga ini. Kan logika publik juga gini bang. Kalau aku bicara sama masyarakat gitu, misalkan dia lagi macet nih bang ya, macet. Di belakang tuh ada tetet gitu. Itu kadang orang jadi kesel bang. Kenapa? Ini macet, woi gitu. Satu, dua, gue juga bayar pajak. Gue tuh bayar pajak kendaraan, SIM. Jadi kayak dia ngerasa bang nggak equal gitu loh. Gimana bang? Betul. Hmm. Iya betul. Aku ngalamin juga misalnya kalau aku lagi ke Bogor gitu ya Ah, atau dari Bogor ke Jakarta tiba-tiba udah lagi macet di jalan iya, tol Jagorawi itu. iya. Kesel Siapa sih? juga. Bunyi tetot-tetot siapa nih? Iya. Itu aku kadang sampai sekarang kalau baca di Facebookku, kemarin aku
angkat tuh yang sepeda motor polisi, Hmm. marinir Hmm. di jalan tol tuh. Hmm. Aku tulis kan, aku bilang, sekarang jalan tol udah boleh sepeda motor masuk nih, Iya. gitu. Iya. Aku kirim tuh ke teman-teman apa jasa marga Ya. tulisanku, ya kayak gitu, gitu. Apa bang? Artinya ini masukan kritik, gitu. Tanggapan mereka apa bang? Kalau dengar Ya, begitu, abang nyampein sesuatu, tanggapan jasa marga apa? ya, ya dia bilang ya memang ini harus diedukasi masyarakat, gitu kan. Nah, persoalannya kan dia bilang, ada lagi teman bilang, aku ada di grup itu kan, di grup Hmm. keselamatan transportasi. Hmm. Oh ini malah nih pengawasnya nih, pengawas jalan tol nih, Hmm. nggak jalan nih, Hmm. ada teman yang bilang gitu loh. Karena ada pengawas juga kawan di situ gitu kan. Oke, Oh oke. kamu nih jadi pengawas nggak ini Oke, oke. gitu loh, supaya menegakkan operator jalan tol itu menegakkan aturan gitu loh. Oke. Karena di jalan tol tuh aku akhirnya ada nih apa teman jasa marga bilang, Ya. bang, kadang dia bilang gitu. Ini kalau bawa crane aja masih mending ya ke jalan tol ya, truk Ah, ah. katanya. Ini bawa helikopter katanya ke jalan tol. Artinya itu kan bukan orang sembarangan ya, Oke. yang bisa bawa helikopter, nah, itu aja melanggar dia bilang. Iya. Kayak gitu-gitu loh. Ah. Mereka ada respon ya cukup baik gitu loh. Iya bang ya. Jadi kadang-kadang masyarakat kita itu belum sepenuhnya paham gitu hak dan kewajibannya bang gitu. Ini siapa sih orang tetot Oh, tetot. Dia merasa dirinya bang, dia merasa dirinya masuk di pasal 134. Padahal di situ udah diatur bang. Kan ada pengecualian kan? diatur, Pengecualian ada itu konvoy pengecualian dan konvoy bencana terbatas. alam. Konvoy ya, Ah, tamu negara lain. Di situ udah ada bang poin negara lain pengecualian tuh udah ada. Baca penjelasan ada, 134 itu. betul, Cuman bang, betul. kadang-kadang kan mereka merasa gue bisa begini, bisa bayar, gue belum Ya bayar. atau Kan gitu. anggota DPR gitu kan, Iya. gitu kayak gitu. Jadi memang ini yang perlu diatur lebih tegas gitu loh, dilaksanakan gitu loh. Hmm. Bang Tigor, satu lagi dong bang, sebelum nanti masuk ke inti Sabtu. Di tol bang, di tol. Kan kebetulan mertua aku di Semarang bang, istriku tuh mertua aku di Semarang bang. Kalau aku dari BSD bang ke Semarang, Kali Kangkung ya, pasti bang Tigor tau lah. Kali Kangkung kan, Cipali Kali ya, Kangkung. ya, Itu kan sebelum Bawen itu bang, banyak Land Hogger sih bang. ya. Land Hogger yang jalur 3 tapi lambat gitu. Abang melihat fenomena Land Hogger tuh gimana bang? Land Hawker maksudnya? Gini bang, misalkan ada 3 jalur bang Oh, ya. yang mobil Jalur itu, satu 2 3. ya. Dia Nah, harusnya di jalur kiri ya, dia tapi di kanan lambat nah, menghambat orang di belakang. ada Abang melihat itu oh, masalah nggak sih bang di traffic kita lalu oh, itu lintas? pas itu tadi itu masalah tadi sama yang kendaraan itu kan biasanya itu kendaraan-kendaraan besar ya, truk-truk Hmm, besar ya, hmm, gitu loh, truk-truk yang odol gitu ya. hmm, Nah, iya memang itu soal, makanya memang masyarakat kita ini perlu diedukasi, pengguna jalan tol ini perlu dan pejalan raya ini perlu diedukasi. hmm, Soalnya bukan apa bikin SIM semua nembak gitu loh, Richard. hmm, hmm. Itu dia nggak tahu bahwa jalan kanan itu untuk menyusul gitu kan, mendahului. Kalau dia pelan dia di jalur kiri. Ya. Satu. Kedua, truk sama bus nggak boleh ngambil jalur kanan loh. Hmm, Kecuali dia udah lagi mendahului. hmm. Itu soal, Bang. Makanya perlu diedukasi bagaimana menggunakan jalan yang benar dan berkeselamatan. Oke. Itu. Itu Richard. Ya. Oke Bang Tigor, mungkin gitu dulu Bang ya kita sore ini previewnya ya Bang. Ya, Bang ya. Tigor, sehat selalu ya Bang. Nanti kita jumpa, kita Sama-sama sehat-sehat ya. ya, edukasi publik ya Bang Sabtu supaya nanti Ya, publik justru juga yang tercerahkan kayak Bang. gini-gini kita butuhkan nih supaya edukasi publik nih, tukar informasi. Ya. Oke Bang Model-model ya. ini acara seperti Ya. ya, oke. Nanti datanya Bang yang Abang WA ke aku nanti aku share screen waktu Sabtu ya. Kan Abang ada WA tuh kemarin. Ya, oke. Ya. Langsung ya. Ya. Oke Bang, aku izin live ya Oke. Bang Tigor ya. Yuk, sama-sama. Yuk, Ya, yuk. selamat sore Bang Tigor.